selamat malam dan selamat eh, beraktivitas hari ini rekan-rekan semua. Kita berjumpa lagi ya pada hari ini, yaitu di podcast Unit Proses. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dengan praktik-praktik yang tentunya aktual ya. Kembali lagi di acara hari ini, yaitu adalah podcast terkait dengan teknik yang membahas kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Pada episode podcast unit proses kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana di sini kita akan membahas dengan narasumber-narasumber kita yang tentu sangat menarik ya rekan-rekan semua ya. Nah, diskusi kali ini kita mulai bersama, nanti di sini akan ditemani oleh Mas Bagus Felani selaku narasumber, dan yang kedua nanti kita juga akan ditemani narasumber, yaitu adalah Mbak Ashifa Syamrotul, dan yang berikutnya yaitu nanti akan ditemani satu lagi adalah Mas Alkowi Siti ya, dengan topik-topik yang akan menarik pada hari ini. Nah, dalam podcast kali ini tentu kita akan berdiskusi memberikan gambaran-gambaran utuh ya, bagaimana dapat memberikan gambaran terkait dengan perspektif unit proses yang akan kita jalankan ya, di mana materi atau topik yang pada hari ini nanti akan kita ikuti yaitu adalah di antaranya bagaimana terkait dengan kinerja desain limbah ya, dan kinerja aktual. Jadi nanti dari Mas Bagus akan menjelaskan terkait materi tersebut ya. Kemudian dari materi kedua juga yang tidak kalah menarik, yaitu akan dijelaskan berikutnya oleh Mbak Ashifa, dan yang ketiga oleh Mas Alkoi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Bagus Felani. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tinggar atas pengenalannya. Izin teman-teman podcast kembali lagi ke podcast unit proses, di mana pada podcast kali ini kita akan membahas terkait penyebab perbedaan kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain. Apa yang mempengaruhi dari kedua tersebut? Yang pertama adalah karakteristik limbah yang tidak sesuai. Karakteristik limbah yang tidak sesuai merupakan salah satu penyebab utama perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual instalasi pengolahan limbah. Penjelasannya yaitu pada tahap perancangan, sistem pengolahan limbah dirancang berdasarkan asumsi debit dan kualitas limbah tertentu, seperti konsentrasi BOD, COD, TSS, pH, minyak, dan lemak, serta pola fluktuasi harian. Namun, dalam kondisi aktual, karakteristik limbah sering mengalami perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan asumsi desain. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena pertama yaitu peningkatan debit limbah, misalnya akibat bertambahnya kapasitas produksi, perubahan jam operasional, atau adanya aliran air hujan, infiltrasi yang masuk ke sistem. Yang kedua yaitu beban pencemar lebih tinggi, seperti kenaikan BOD, COD, atau zat beracun yang melebihi kapasitas desain unit pengolahan. Yang ketiga yaitu fluktuasi limbah yang tajam, baik secara harian, musiman, sehingga proses pengolahan, terutama yang biologis, tidak berjalan stabil. Yang keempat, yaitu perubahan jenis limbah. Misalnya adanya bahan kimia baru, logam berat, atau senyawa toksik yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam desain. Dan yang terakhir, yaitu perubahan pH dan suhu limbah. Kenapa? Karena perubahan pH dan suhu limbah ini yang dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme pada unit biologis. Akibat ketidaksesuaian karakteristik limbah yang ini, sehingga mengakibatkan waktu tinggal hidraulik menjadi tidak optimal. Proses reaksi tidak berlangsung sempurna, dan efisiensi penyisihan pencemar menurun, yang berdampak pada hasil olahan berpotensi tidak memenuhi baku mutu. Dengan demikian, pemantauan rutin karakteristik limbah dan penyesuaian desain atau operasi, baik retrofit, upgrade, atau optimasi proses, sangat penting untuk menjaga kinerja pengolahan limbah tetap optimal. Yang kedua, penyebab perbedaan kinerja aktual dan pengolahan limbah serta kinerja desain yaitu terkait operasi dan pemeliharaan, operation dan maintenance. Operasi dan pemeliharaan ini sangat berpengaruh, kawan-kawan, terhadap perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual instalasi pengolahan air limbah.
Dapat dijelaskan sebagai berikut. Operasi dan pemeliharaan mencakup sistem dijalankan sehari-hari, serta bagaimana peralatan dan unit pengolahan dirawat. Meskipun desain sudah baik, kinerja aktual dapat menurun apabila operasi dan pemeliharaan atau maintenance tidak dilakukan dengan benar. Beberapa aspek utama operation dan maintenance yang mempengaruhi kinerja aktual dan yang tidak sesuai dengan kinerja desain, kawan-kawan. Yang pertama yaitu pengoperasian tidak sesuai SOP. Kenapa? Seperti pengaturan waktu, laju alir, aerasi, atau resirkulasi lumpur yang tidak tepat. Yang kedua adalah kesalahan dosis bahan kimia. Kesalahan dosis bahan kimia ini baik berlebih atau berkurang yang menyebabkan proses koagulasi, netralisasi, atau diinspeksi tidak optimal pada instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga yaitu pemeliharaan peralatan yang rutin. Kenapa? Karena pemilihan peralatan yang rutin ini akan berpengaruh terhadap instalasi pengolahan air limbah sehingga bisa terjadinya penyumbatan, keausan, kebocoran, atau penurunan kapasitas pompa, blower, dan mixer jika tidak melakukan pemeliharaan yang kurang atau yang tidak rutin. Yang keempat yaitu penumpukan lumpur berlebih. Akibatnya apa? Jika memang ada penumpukan lumpur yang berlebih, akibatnya yaitu keterlambatan pengurasan dan atau pembuangan lumpur yang mengurangi volume efektif unit pengolahan. Nah, yang kelima yaitu keterbatasan dan pencatatan. Sehingga gangguan proses tidak terdeteksi sejak dini dan penyesuaian operasi terlambat dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada operator, di mana kurangnya pelatihan dan pemahaman proses menyebabkan pengendalian sistem tidak konsisten. Dampak dan operation dan maintenance ini yang tidak optimal adalah menurunnya efisiensi pengolahan. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah ketidakstabilan proses, terutama pada proses biologis di instalasi pengolahan air limbah. Terus yang ketiga, kenapa? Yaitu meningkatnya konsumsi energi dan bahan kimia. Serta yang terakhir, resiko tidak terpenuhnya baku mutu air limbah. Oleh karena itu, kawan-kawan, operation dan maintenance ini yang baik, yaitu yang pertama ya didukung oleh standar operasional prosedur yang jelas. Itu sudah pasti ya. Yang kedua adalah operator yang sangat terlatih. Karena pada saat ketika operator terlatih, semua itu dijalankan dengan benar dan tepat. Yang ketiga, pemeliharaan berkala. Nah, ini adalah tahap penting juga. Kenapa? Karena memang pada saat proses pemeliharaan kita bisa tahu mana yang harus diganti, mana yang tidak harus diganti. Yang keempat adalah sistem monitoring yang konsisten. Ini kita lakukan monitoring pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kelima yaitu yang menjadi kunci agar kinerja aktual instalasi pengolahan air limbah dapat mendekati atau sesuai dengan kinerja desain. Jadi beberapa poin yang tadi dijelaskan itu adalah kunci agar instalasi pengolahan limbah ini dapat mendekati kinerjanya sesuai dengan desain. Berikutnya yaitu penyebab perbedaan kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain, yaitu yang ketiga adalah kondisi peralatan dan infrastruktur, di mana kondisi peralatan dan infrastruktur tersebut merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual pada sistem pengolahan limbah. Dapat dijelaskan sebagai berikut nih, kawan-kawan. Yang pertama, peralatan dan infrastruktur dalam instalasi penting. Kenapa penting? Karena pengolahan limbah dirancang untuk bekerja pada kapasitas dan kondisi tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu dan penggunaan, kondisi aktual di lapangan sering tidak lagi ideal, sehingga kinerja sistem menurun. Ada beberapa masalah yang umum yang terjadi pada kondisi lapangan, yaitu pertama penurunan kinerja peralatan seperti pompa, blower, aerator, mixer, pallet, akibat kausan, korosi, atau fouling, sehingga debit, tekanan, dan suplai udara tidak sesuai dengan desain. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua adalah kapasitas peralatan yang tidak mencukupi, baik karena pertambahan beban limbah maupun pemilihan perawatan awal yang kurang tepat. Yang ketiga adalah kerusakan atau kegagalan fungsi peralatan.
yang menyebabkan unit pengolahan tidak beroperasi optimal atau bahkan berhentinya sementara. Berikutnya yaitu kondisi infrastruktur yang menua seperti retak pada bak, kebocoran pipa, sedimentasi berlebih, atau kerusakan lainnya yang mengurangi volume efektif dan efisiensi proses. Yang berikutnya yang mempengaruhi kinerja pada kondisi peralatan dan infrastruktur yaitu kualitas material yang kurang sesuai, sehingga peralatan dan bangunan cepat rusak akibat paparan bahan kimia dan lingkungan limbah yang agresif. Dan yang terakhir, untuk kondisi peralatan infrastruktur yang mempengaruhi perbedaan kinerja aktual, pengolahan limbah dan kinerja desain, yaitu sistem pendukung yang tidak handal, seperti pasokan listrik, panel kontrol, instrumen monitoring, dan beberapa komponen-komponen lain yang mendukung. Dampak dari kondisi peralatan dan infrastruktur yang kurang baik adalah tidak tercapainya parameter desain, seperti waktu tinggal, tingkat aerasi, atau pencampuran, sehingga proses pengolahan tidak berjalan efektif dan kualitas efluen menurun. Oleh karena itu, kawan-kawan, diperlukan inspeksi berkala, pemeliharaan preventif atau pencegahan, penggantian atau peningkatan upgrade peralatannya sendiri, serta evaluasi kondisi infrastruktur agar kinerja aktual instalasi pengolahan limbah tetap mendekati kinerja desain dan memenuhi baku mutu lingkungan. Itu beberapa penjelasan terkait kondisi peralatan dan infrastruktur. Berikutnya, yang keempat adalah penyebab kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain, yaitu dari faktor lingkungan, kawan-kawan. Faktor lingkungan merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kendali langsung sistem, namun sangat mempengaruhi stabilitas dan efisiensi proses pengolahan, khususnya pada unit fisik dan biologis ya, kawan-kawan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi nih kawan-kawan. Yang pertama adalah perubahan suhu lingkungan atau suhu limbah yang jelas-jelas mempengaruhi laju reaksi kimia dan aktivitas mikroorganisme. Suhu yang terlalu rendah juga atau terlalu tinggi dapat menurunkan efisiensi proses biologis. Yang kedua adalah perubahan pH alami akibat pencampuran air hujan, lipasan permukaan, atau variasi bahan baku yang dapat mengganggu proses kimia dan kehidupan mikroorganisme dalam instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga adalah curah hujan dan kondisi cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan debit secara tiba-tiba, inflow, jadi ada air masuk ke dalam IPA, dan menyebabkan pengenceran atau overload hidrolik. Keempat, itu masuknya air hujan atau air tanah, infiltrasi atau inflow ke dalam sistem perpipaan atau bak, sehingga waktu tinggal hidrolik menjadi lebih pendek dari desain. Berikutnya, pada faktor lingkungan sendiri, gangguan yang mempengaruhi yaitu gangguan pasokan energi dan utilitas, seperti listrik PDAM atau kerusakan tegangan yang berdampak langsung pada pompa, blower, dan sistem kontrol. Dan yang terakhir, pada faktor lingkungan sendiri itu adanya kondisi lingkungan sekitar. Kawan-kawan, kenapa? Kondisi sekitar ini sangat penting. Misalnya, nanti ada debu, korosi akibat udara lembab, atau agresif, serta getaran yang dapat mempercepat kerusakan peralatan pada IPAL itu sendiri. Nah, dampak dari faktor lingkungan tersebut adalah ketidakstabilan operasi, penurunan efisiensi, pengolahan, terganggunya proses biologi, serta meningkatnya risiko efluen yang tidak memenuhi baku mutu. Oleh karena itu, kawan-kawan, dalam perancangan dan pengoperasian instalasi, pengolahan limbah perlu dipertimbangkan kondisi lingkungan setempat, dilengkapi dengan sistem proteksi, desain yang adaptif, serta strategi operasi dan pemeliharaan yang fleksibel, agar kinerja aktual tetap mendekati kinerja desain. Berikutnya, penyebab perbedaan kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain. Yang nomor 5 yaitu faktor kualitas SDM dan manajemen. Kualitas sumber daya manusia dan manajemen merupakan faktor kunci yang sering menentukan apakah kinerja aktual pengolahan limbah dapat mendekati kinerja desain. Penjelasannya sebagai berikut nih kawan-kawan. Yang pertama, sistem pengolahan limbah tidak tergantung pada desain dan peralatan, tapi juga pada kompetensi operator, efektivitas manajemen pengolahan.
Kualitas sumber daya manusia dan manajemen yang kurang memadai dapat menyebabkan sistem secara teknis baik tidak berfungsi optimal. Beberapa aspek yang mempengaruhi sumber daya manusia dan manajemen yaitu yang pertama adalah kompetensi keterampilan operator terbatas, terutama dalam memahami prinsip proses fisik, kimia, dan biologis serta cara pengendaliannya. Yang kedua, yaitu kurangnya pelatihan dan sertifikasi, sehingga operator tidak mampu merespon gangguan proses atau perubahan karakteristik limbah secara tepat. Yang ketiga, yaitu pengawasan dan manajemen operasi yang lemah, termasuk adanya target kinerja yang jelas dan evaluasi rutin. Ini juga sangat penting ya kawan-kawan ya, yang poin 3 ini. Yang keempat, sistem monitoring dan pencatatan yang tidak konsisten. Kenapa? Ini juga menyebabkan data kinerja tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit digunakan untuk proses perbaikan proses maupun evaluasi. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang lambat atau tidak berbasis data, sehingga tindakan korektif sering terlambat dilakukan. Itu karena sistem monitoring dan pencatatan yang tidak konsisten, itu salah satunya penyebabnya. Dan yang terakhir adalah komitmen manajemen yang rendah, khususnya dalam penyediaan anggaran untuk pemeliharaan bahan kimia dan pengembangan SDM. Karena komitmen manajemen ini sangat diperlukan untuk biaya operasional, biaya pengadaan alat, serta biaya evaluasi sistem pengolahan air limbah, baik domestik maupun diproses. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pengolahan limbah perlu didukung oleh SDM yang kompeten, sistem manajemen yang baik, pelatihan berkelanjutan, SOP yang jelas, serta komitmen manajemen agar kinerja aktual dapat mendekati bahan melampaui kinerja desain itu sendiri. Baik, berikutnya yaitu penyebab perbedaan kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain. Variabel keenam yaitu asumsi desain kurang tepat. Asumsi desain yang kurang tepat merupakan salah satu penyebab mendasar terjadinya perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual pengolahan limbah. Dapat dijelaskan, pada tahap perencanaan, desain instalasi, pengolahan limbah sangat tergantung pada asumsi dan data awal, seperti debit limbah, beban pencemar, karakteristik fisik kimia, serta proyeksi perkembangan kegiatan di masa depan. Jika asumsi tersebut tidak akurat atau tidak representatif, maka kinerja desain sulit tercapai saat sistem dioperasikan. Beberapa faktor kondisi yang menyebabkan asumsi desain menjadi kurang akurat, yaitu yang pertama, data karakteristik limbah terbatas, baik dari segi jumlah sampel, periode pengambilan, maupun variasi kondisi operasi, sehingga tidak mewakili kondisi sebenarnya, kawan. Yang kedua adalah proyeksi beban limbah yang keliru. Misalnya, pertumbuhan kapasitas produksi lebih cepat dari yang diperkirakan, atau jenis bahan baku dan proses. Yang ketiga adalah faktor keamanan, safety factor yang tidak tepat juga, karena terlalu kecil sehingga sistem cepat overload atau terlalu besar, yang mengakibatkan operasi menjadi tidak efisien. Yang keempat, tidak mempertimbangkan fluktuasi dan kondisi ekstrim, seperti beban puncak, kondisi darurat, atau perubahan musim. Yang kelima, pemilihan teknologi yang kurang sesuai, akibat asumsi bahwa limbah mudah diolah. Yang pertama itu ya kawan-kawan. Limbah yang mudah diolah ini padahal mengandung toksik dan sulit terurai, sehingga pemilihan teknologi ini sangat penting untuk bisa dilakukan. Yang terakhir, yaitu kurangnya integrasi dengan kondisi lokal. Seperti contohnya nih, keterbatasan energi, kualitas listrik, iklim, dan kemampuan operator. Dampak dari asumsi desain yang kurang akurat, yaitu ketidaksesuaian kapasitas unit pengolahan, waktu tinggal yang tidak optimal, proses yang tidak stabil, serta efisiensi pengisian pencemar yang lebih rendah dari target desain. Oleh karena itu, penting dilakukan studi karakteristik limbah yang komprehensif, pengumpulan data jangka panjang, desain yang fleksibel, serta evaluasi dan penyesuaian desain, seperti review dan upgrading, agar sistem pengolahan limbah dapat beroperasi secara optimal, sesuai kondisi aktual di lapangan. Baik kawan-kawan,
berikut adalah 6 variabel atau 6 faktor yang menjadi penyebab perbedaan kinerja aktual pengolahan limbah dan kinerja desain. Berikutnya, saya Bagus akan membahas terkait studi kasus nih, teman-teman. Jadi, studi kasusnya itu sendiri terjadi pada instalasi pengolahan air limbah komunal pemukiman. Instalasi pengolahan air limbah komunal ini dibangun untuk melayani kawasan pemukiman dengan tujuan mengolah limbah domestik sebelum dibuang ke badan air penerima sungai daerah aliran sungai Das. Pada tahap perencanaan, sistem pengolahan air limbah dirancang berdasarkan data jumlah penduduk, yang pertama itu ya, yang kedua adalah debit limbah, yang ketiga adalah karakteristik limbah domestik yang dianggap relatif stabil. Sehingga pengolahan yang digunakan adalah anaerobic buffer reactor atau bisa kita singkat ABR yang dikombinasikan dengan biofilter. Karena dinilai sederhana, berbiaya operasional rendah, dan sesuai untuk pemukiman. Nah, kita lanjut ke kondisi desain ya, kawan-kawan ya. Berdasarkan perhitungan desain, instalasi pengolahan air limbah direncanakan mengolah limbah dengan debit 100 meter kubik per hari dan konsentrasi BOD biological oxygen domain influence sebesar 200 mg per liter. Dengan waktu tinggal yang cukup dan kondisi operasi yang ideal, sistem ini ditargetkan mampu menurunkan BOD effluent hingga di bawah 30 mg per liter, sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik. Pada kondisi ini, air limbah berjalan stabil, proses biologis berlangsung optimal, dan effluent yang dilepas ke sungai tidak menimbulkan pencemaran. Itu untuk kondisi desainnya ya, kawan-kawan ya. Berikutnya, kita jelaskan terkait kondisi aktual di lapangan dari studi kasus ini sendiri. Seiring berjalannya waktu, kondisi aktual di lapangan mengalami perubahan signifikan, tidak sesuai standar dengan kondisi desain. Jumlah penduduk yang dilayani instalasi pengolahan air limbah komunal ini meningkat, tanpa diikuti penyesuaian kapasitas dari IPAL itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya debit aktual naik menjadi 130 sampai 150 meter kubik per hari, melebihi kapasitas desain yang awalnya 100 meter kubik per hari. Selain itu, pola aktivitas warga berubah, ditandai dengan meningkatnya limbah dapur, minyak, lemak, serta deterjen. Sehingga konsentrasi BOD influent meningkat mencapai 350 sampai 400 mg per liter. Dalam kondisi ini, unit ABR atau yang tadi kita sebutkan, anaerobic buffer reactor dan biofilter tidak lagi bekerja sesuai perencanaan. Waktu tinggal hidraulik berkurang, proses penguraian bahan organik menjadi tidak sempurna, dan effluent yang dihasilkan memiliki kadar BOD 80 sampai 120 mg per liter. Jauh di atas target desain dan baku mutu yang ditetapkan. Jadi kalau dilihat, baku mutu yang ditetapkan itu BOD-nya itu nggak boleh lebih dari 120, kawan-kawan. Jadi itu kondisi aktual di lapangannya. Nah, setelah dianalisa, penyebab utama permasalahan yaitu dari beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual dari studi kasus ini yaitu pertama, perubahan karakteristik limbah, di mana kandungan organik dan bahan kimia rumah tangga meningkat, tidak sesuai dengan asumsi desain awal. Tadi sudah dijelaskan ya, ada peningkatan kapasitas dari kapasitas desain awal berapa, terus aktual di lapangannya berapa. Terus juga ada karakteristiknya juga tuh, dari misalnya BOD yang awalnya masuk berapa, ternyata ada banyak pengotor-pengotor lain, dari minyak dan lemak, dari limbah dapur, serta dari deterjen. Yang kedua, yaitu debit melebihi kapasitas. Ini jelas, yang kedua, warga membuang limbah dapur berminyak dan deterjen melebihi yang tidak diperhitungkan saat desain.
tadi sudah jelaskan ya bahwa ternyata yang dibuang bukan hanya dari domestik yang sesuai dengan desain, melainkan ada dapur, berminyak, dan deterjen. Yang ketiga, debit limbah melebihi kapasitas desain. Kapasitas desain awalnya 100 menjadi 120 sampai 300 meter kubik per harinya. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu pertambahan jumlah penduduk dan sambungan rumah tanpa perluasan IPAL. Jadi artinya banyak yang buang limbah domestik ini sembarangan karena memang tidak masuk ke sistem pengolahan instalasi pengolahan air limbah. Yang keempat, jumlah rumah tangga bertambah, tapi IPAL tidak diperluas, sehingga mengakibatkan waktu tinggal hidraulik menurun. Yang kelima, yaitu operasi dan pemeliharaan buruk atau kurang optimal ya teman-teman ya, seperti lumpur yang tidak disedot secara berkala sehingga volume efektif reaktor berkurang dan aliran terganggu. Nah, yang keenam, tadi sudah dijelaskan bahwa lumpur yang tidak disedot secara berkala mengakibatkan volume efektif reaktor yang berkurang. Dan yang ketujuh, keterbatasan sumber daya manusia, karena tidak adanya operator khusus yang memahami proses instalasi pengolahan air limbah dan standar operasional pengoperasian. Dan yang terakhir adalah pengolahan yang bersifat reaktif, di mana IPAL baru diperiksa ketika timbul bau, luapan, atau keluhan warga. Jadi dari poin 8, 9, 10 tadi sudah disimpulkan ya kawan-kawan ya. Yang pertama terkait SDM, tidak ada operator khusus. Yang kedua, yang kesembilan adalah asumsi desain tidak update, sehingga IPAL yang sebelumnya didesain itu melebihi IPAL aktual dan tidak bisa mengcover beberapa debit yang masuk. Dan yang terakhir, data desain memakai survei awal 5 tahun lalu, tidak memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Nah, dampaknya terhadap lingkungan dan sosial, yaitu pertama, kualitas effluent tidak memenuhi baku mutu. Kondisi effluent yang tidak memenuhi baku mutu berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sungai penerima mengalami peningkatan beban pencemar, organik ditandai dengan air yang keruh, berbau, dan menurunnya kualitas ekosistem perairan. Jelas. Yang kedua itu adalah dampak dari kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu ya. Jadi satu kesatuan sama tuh. Jadi efek dominonya yaitu timbul bau dan keluhan masyarakat. Yang ketiga, beban pencemar ke badan air meningkat. Kenapa? Beban pencemar ini berdasarkan dari kondisi aktual di lapangan, tidak sesuai dengan desain, mengakibatkan beberapa pengotor atau pencemar itu ikut langsung masuk ke badan air sehingga kondisi daerah aliran sungai dan parameter daerah aliran sungai itu meningkat. Nah, pelajaran dari studi kasus tadi yaitu pertama, desain IPAL harus fleksibel dan adaptif. Desain IPAL harus fleksibel dan adaptif ini menunjukkan bahwa keberhasilan instalasi pengolahan air limbah tidak hanya ditentukan oleh desain teknis, tapi sangat bergantung pada kesesuaian antara asumsi desain dan kondisi aktual. Yang pertama. Yang kedua, data karakteristik limbah perlu divalidasi berkala. Tanpa evaluasi berkala, peningkatan karakteristik limbah tidak akan kita bisa tahu, karena desain di awal maupun desain di akhir pada aktual lapangan, kita perlu lakukan monitoring serta evaluasi untuk menentukan apakah ada instalasi pengolahan air limbah yang harus di-improvement. Dan yang terakhir, yaitu operation dan maintenance serta pelatihan operator sangat pentingnya dengan desain teknis, di mana selain dari alat, kita juga harus memastikan operator itu sendiri memahami terkait sistem pengolahan instalasi pengolahan air limbah itu sesuai dengan regulasi dan undang-undang. Baik, berikutnya akan berlanjut ke presenter kedua. Silakan presenter kedua. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu konsekuensi upgrade retrofit bila kinerja desain di bawah standar baku mutu. Kita masuk kepada pendahuluan, di mana retrofit merupakan proses peningkatan atau perkuatan bangunan yang sudah ada supaya sesuai dengan standar baku mutu terbaru. Jika kinerja desain ini bangunan lama
berada di bawah baku mutu baru, maka retrofit ini menjadi langkah wajib untuk menjamin keselamatan, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan fungsi bangunan. Nah, di sini ada aspek teknis. Kita memiliki 3 aspek teknis yang ada, di mana yang pertama eh, perkuatan struktur. Sebelum masuk kepada perkuatan struktur, kita bahas mengenai aspek teknis terlebih dahulu, yang mana jika kita memiliki gedung lama yang masih berdiri kokoh, tetapi ada beberapa standar yang sudah berubah gitu, seperti standar keamanan dan kebutuhan fungsionalnya. Nah, disinilah aspek teknis ini menjadi suatu naungan yang besar atau suatu payung yang besar, karena setiap langkah modifikasi harus dipikirkan dengan matang, bukan hanya soal tampilan, melainkan juga keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Nah, si aspek teknis ini merupakan fondasi yang memastikan suatu retrofit tidak sekedar tambal sulam, melainkan solusi yang terukur. Nah, selanjutnya ada pada perkuatan struktur, di mana biasanya nih rekan-rekan semua, gedung lama itu bisa kita ibaratkan seperti apa namanya, tubuh manusia gitu, tubuh manusia yang sudah berumur. Otomatis kan kalau misalnya tubuh manusia yang sudah berumur pasti eh, apa kondisinya berkurang gitu ya, kondisi kesehatannya berkurang, terus juga tulang-tulangnya juga jadi rentan gitu ya, jadi kesehatannya menurun lah ya. Nah, dari hal-hal tersebut kita tuh harus menguatkan struktur dengan menambahkan beberapa elemen seperti elemen baja, beton bertulang, atau sistem peredam gempa gitu. Nah, seperti menambahkan otot tambahan gitu agar bangunan bisa menghadapi guncangan dan tekanan baru. Proses ini bukan sekedar menempelkan material, melainkan rekayasa yang penuh dengan perhitungan, karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal bagi keselamatan penghuni. Oke, selanjutnya ada pada kompleksitas desain, yang mana retrofit ini bukan pekerjaan yang sederhana, teman-teman. Nah, kita ibaratkan kita tuh merombak rumah yang tua gitu ya. Kan pasti banyak sekali kenangan-kenangan di dalamnya gitu. Nah, si retrofit ini eh, dia tuh ingin merombak rumah tua tapi tidak merusak gitu struktur kenangan di dalamnya. Nah, seorang arsitek dan insinyur juga harus menyesuaikan desain baru dengan kondisi lama yang kadang tidak ideal. Contohnya seperti kita ingin menambahkan lift nih, misalnya dalam rumah tersebut atau dalam gedung tersebut gitu ya. Nah, berarti harus ada beberapa aspek yang diubah gitu. Seperti kita ingin mengubah jalur listrik, terus ventilasi, bahkan struktur utama. Nah, kompleksitas ini membuat retrofit malah lebih rumit daripada membangun dari nol gitu. Karena setiap perubahan harus berdialog dengan masa lalu bangunan. Nah, yang terakhir ada keterbatasan ruang, di mana ruang dalam bangunan merupakan aset yang berharga. Namun, ketika kita eh, ada menambahkan gitu ya kolom tambahan atau bracing baja dipasang, ruang ini tuh bisa lebih sempit dari biasanya atau bisa mengganggu si estetika dari ruangan tersebut. Nah, kita ibaratkan sebagai kita mau menaruh lemari yang super besar, tapi taruhnya tuh di eh, ruang tamu gitu kan. Dan itu kan bisa mengganggu fungsi yang ada, terus mengganggu kenyamanan juga, dan mengganggu estetika gitu ya. Dan itulah dilema retrofit teman-teman, antara menjaga keamanan atau mempertahankan fleksibilitas tata ruang. Nah, seorang arsitek ini juga harus pandai menyeimbangkan kebutuhan teknis dengan kenyamanan visual agar bangunan tetap hidup bagi penggunanya. Oke, lanjut kepada aspek finansial, di mana biaya ada 3 nih. Biaya retrofit ini menjadi pertimbangan pertama. Di sini pertimbangan pertama nih biaya retrofit. Nah, beberapa konsultan menjelaskan bahwa si retrofit ini bukan sekedar penawaran perawatan rutin, ada analisis strukturnya teman-teman. Ada analisis strukturnya, terus ada pengujian materialnya dan penambahan elemen baru.
Nah, biasanya biayanya ini jelas lebih tinggi daripada sekedar mengecat dinding atau mengganti jendela. Namun, retrofit bisa memperpanjang umur gedung hingga puluhan tahun ke depan. Nah, setelah itu lalu muncul nih perbandingan antara efisiensi biaya versus demolisi, yang mana merobohkan gedung dan membangun ulang memang memberi kebebasan desain, tapi biayanya itu jauh lebih besar. Nah, selain itu, proses demolisi ini juga membutuhkan waktu yang lama, mengganggu aktivitas sekitar juga, dan menimbulkan limbah konstruksi. Nah, retrofit meski mahal, dia tuh tetap lebih murah gitu dan lebih ramah terhadap lingkungan. Biasanya pemilik gedung ini mulai melihat atau menelaah nih sebagai pilihan ini sebagai pilihan yang realistis. Namun ternyata teman-teman, ada loh bayangan resiko. Resikonya apa? Pembengkakan anggaran. Apa jadinya nih jika kondisi gedung ternyata lebih buruk dari perkiraan, seperti adanya retakan yang tersembunyi, terus juga baja yang berkarat, atau fondasi yang melemah, itu bisa menambahkan, biaya atau bisa menyebabkan, lonjakan biaya gitu ya. Nah, para konsultan pun, biasanya menyarankan untuk menyiapkan dana cadangan agar proyek tersebut tidak mangkrak atau tidak berhenti di jalan, gitu. Lanjut kepada aspek regulasi dan hukum, di mana dalam mengelola aspek, aset fisik, pemahaman mengenai aspek regulasi dan hukum sangatlah krusial karena berkaitan langsung dengan legalitas dan keberlanjutan operasional. Nah, setiap pemilik aset ini memiliki kewajiban kepatuhan yang ketat, di mana bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan atau teknis dapat dinyatakan tidak layak fungsi oleh otoritas terkait. Nah, hal ini bisa menegaskan bahwa pemeliharaan atau peningkatan kualitas bangunan melalui retrofit bukan sekedar pilihan manajerial, gitu ya, melainkan keharusan untuk menghindari sanksi administratif atau penghentian kegiatan usaha. Nah, proses retrofit sendiri itu tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus ternyata nih teman-teman harus melalui tahapan audit dan sertifikasi, di mana setiap perubahan struktur atau peningkatan fasilitas wajib diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kode bangunan dan standar keselamatan yang berlaku. Nah, langkah-langkah verifikasi ini berfungsi sebagai pelindung bagi pemilik aset agar memiliki bukti formal bahwa properti mereka telah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Nah, selain adanya urusan administratif, ternyata terdapat tanggung jawab hukum yang besar yang melekat pada kepemilikan bangunan jika terjadi kegagalan struktur yang menyebabkan kerugian materi atau korban jiwa. Nah, pemilik gedung dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti nih. Terbukti apa? Ternyata terbukti, apa namanya, lalai dalam menjaga kelayakan asetnya. Nah, ketidakinginan untuk melakukan retrofit meskipun telah ada peringatan mengenai penurunan kualitas struktur dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian juga yang memperlemah posisi hukum pemilik di pengadilan nanti. Nah, mengabaikan tindakan preventif ini akan membawa dampak yang berantai, teman-teman. Membawa dampak yang berantai, di mana sangat merugikan bagi reputasi finansial, gitu ya. Karena secara legal izin operasional ini bisa dicabut karena bangunan dianggap tidak layak fungsi dan kemudian memicu resiko keselamatan nyata seperti potensi runtuh saat terjadi beban berlebih atau gempa bumi gitu ya. Nah, dari sisi ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani kondisi tersebut itu eh, yang dikeluarkan lebih besar gitu dibandingkan biaya investasi retrofit yang terencana. Nah, oleh karenanya, kepatuhan terhadap regulasi ini melalui audit rutin dan retrofit yang terverifikasi merupakan strategi terbaik untuk memitigasi resiko
sekaligus menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Oke, lanjut kepada aspek operasional, di mana di sini ada 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama ada gangguan aktivitas. Retrofit ini seringkali menimbulkan gangguan terhadap aktivitas harian. Nah, pekerja atau penghuni bangunan bisa merasakan dampaknya berupa kebisingan atau adanya debu, ada yang debunya yang super banyak gitu ya teman-teman, hingga keterbatasan akses ke ruang tertentu. Nah, hal ini membuat operasional sehari-hari tidak berjalan dengan lancar, sehingga perlu adanya komunikasi dan pengaturan yang baik agar aktivitas tetap bisa berlangsung meski ada pekerjaan retrofit. Nah, selanjutnya ada downtime. Yang mana selain gangguan aktivitas, retrofit juga berfungsi untuk menimbulkan downtime, yaitu masa ketika sebagian fungsi bangunan tidak dapat digunakan. Nah, jika tidak direncanakan dengan baik, downtime ini bisa menghambat seluruh operasional. Nah, oleh karenanya, perencanaan fase pekerjaan menjadi kunci agar si retrofit ini dilakukan secara bertahap sehingga fungsi utama bangunan tetap berjalan meskipun ada bagian yang sedang diperbaiki. Oke, yang terakhir ada adaptasi pengguna, ya, adaptasi pengguna. Nah, setelah si retrofit selesai, penghuni atau pekerja ini harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap tata ruang baru, terus juga sistem teknologi yang diperbarui, gitu ya, atau kebiasaan kerja yang berbeda. Nah, kemampuan pengguna untuk menyesuaikan diri akan menentukan seberapa cepat operasional kembali dan seberapa efektif hasil retrofit dapat dimanfaatkan. Oke, selanjutnya, di sini ada perbandingan opsi retrofit versus bangunan ulang. Dalam menentukan strategi pengembangan properti atau fasilitas, pemilihan antara metode retrofit atau upgrade dan bangun ulang melibatkan beberapa pertimbangan mendalam terhadap 5 faktor utama yang saling berkaitan. Di mana jika meninjau dari sisi ekonominya, retrofit ini bisa menawarkan biaya awal yang cenderung lebih rendah, gitu ya, dibandingkan membangun dari nol, meskipun terdapat resiko biaya yang membengkak di tengah jalan akibat ketidakpastian kondisi struktur lama. Nah, sebaliknya, opsi bangunan ulang menuntut investasi modal yang sangat tinggi sejak awal pengerjaan. Dari aspek efisiensi waktu, proses retrofit ini umumnya dapat diselesaikan dalam durasi yang relatif cepat, sementara pengerjaan bangunan ulang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama karena mencakup proses peruntuhan hingga konstruksi baru. Nah, pertimbangan operasional juga dapat menjadi pembeda yang signifikan pada skema retrofit. Gangguan terhadap aktivitas di dalam bangunan tergolong tinggi, namun masih memungkinkan adanya fungsi terbatas. Sedangkan pada opsi bangunan ulang, gangguan bersifat total karena seluruh bangunan sama sekali tidak dapat digunakan selama masa konstruksi. Selanjutnya terkait aspek regulasi, kepatuhan standar pada mode retrofit ini bisa dicapai melalui berbagai penyesuaian teknis. Sementara pada bangunan ulang, struktur baru secara otomatis ini akan mengikuti standar serta spesifikasi suatu teknis terbaru yang berlaku. Nah, terakhir, dalam kepastian pengerjaan, retrofit ini memiliki resiko teknis yang tinggi karena menghadapi struktur existing yang kompleks. Berbeda dengan bangun ulang, yang risiko teknisnya cenderung lebih terkendali karena memulai segalanya dari kondisi yang bersih atau baru. Gitu. Nah, kita lanjut kepada risiko jika tidak dilakukan retrofit gitu ya. Teman-teman, memilih antara memperbaharui bangunan lama atau membangunnya kembali dari awal merupakan keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan matang terhadap beberapa faktor risiko dan biaya. Nah, secara ekonomi retrofit ini
secara ekonomi, retrofit atau peningkatan kualitas bangunan menawarkan keuntungan berupa biaya awal yang lebih rendah, meskipun pemilik harus siap dengan potensi anggaran yang membengkak karena adanya ketidakpastian suatu teknis gitu ya. Nah, selama masa pengerjaan, aktivitas operasional pada skema retrofit ini akan mengalami suatu gangguan yang tinggi, namun bangunan tetap bisa difungsikan. Nah, selama masa pengerjaan, aktivitas operasional pada skema retrofit ini akan mengalami gangguan yang tinggi, namun bangunan tetap masih bisa difungsikan secara terbatas. Berbeda dengan bangunan ulang di mana operasional terhenti total karena gedung sama sekali tidak bisa dipakai. Dalam hal regulasi, retrofit ini memungkinkan kepatuhan standar yang dicapai melalui penyesuaian pada bagian tertentu. Sedangkan bangunan baru secara otomatis akan mengikuti standar teknis yang berlaku. Terakhir, resiko teknis pada retrofit tergolong tinggi karena ketergantungan pada struktur lama yang sudah ada, sementara pada pembangunan baru resiko teknisnya ini jauh lebih terkendali. Namun, pada dasarnya keputusan untuk tidak melakukan retrofit juga membawa konsekuensi serius yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis dan keselamatan. Tanpa adanya pembaruan, sebuah bangunan memiliki resiko yang dianggap tidak layak fungsi gitu ya, yang pada akhirnya dapat berujung pada pencabutan izin operasional oleh pihak yang berwenang. Nah, selain masalah legalitas, risiko keselamatan menjadi ancaman nyata karena adanya potensi struktur runtuh jika terjadi gempa atau saat menerima beban berlebih. Nah, hal ini tidak hanya membahayakan nyawa ternyata teman-teman, tetapi juga menyebabkan kerugian reputasi yang lumayan besar karena perusahaan akan dianggap lalai dalam mengelola suatu asetnya. Secara finansial, mengabaikan retrofit juga justru bisa memicu biaya darurat yang jauh lebih tinggi atau lebih besar jika nantinya terjadi kerusakan mendadak di masa depan dibandingkan dengan melakukan perawatan preventif saat ini. Oke, masuk kepada kesimpulan, yang mana retrofit ini ternyata merupakan solusi wajib ya teman-teman bila desain lama tidak memenuhi standar baku mutu. Nah, meskipun menimbulkan konsekuensi finansial dan operasional, manfaat suatu jangka panjang ini berupa keselamatan, terus juga kepatuhan hukum, dan keberlanjutan fungsi bangunan yang jauh lebih besar dibanding resiko jika retrofit ini diabaikan. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan materi kedua saya. Terima kasih. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan materi yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Mas Linggar selaku moderator sudah mengizinkan saya untuk memberikan materi atau pembahasan di sesi kali ini. Untuk materi yang kita bahas itu sebenarnya cukup menarik ya, terkait jenis-jenis metode dari disinfeksi. Dan sebelum kita lanjut pada materi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu latar belakang dari disinfeksi, tujuan dan fungsi. Untuk disinfeksi air, materi ini sebenarnya membahas sangat dalam mengenai proses disinfeksi air sebagai tahap krusial dalam pengelolaan air bersih dan air minum. Disinfeksi bertujuan untuk menjamin keamanan mikrobiologis air dengan menonaktifkan organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi untuk disinfeksi tersendiri itu menonaktifkan organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan demi keamanan mikrobiologis air. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, air merupakan media utama penularan penyakit menular. Walaupun air telah mengalami proses pengolahan fisik dan kimia, mikroorganisme patogen masih dapat bertahan. Oleh karena itu, disinfeksi menjadi tahap akhir yang menentukan apakah air layak digunakan atau dikonsumsi. Untuk tujuan dan fungsi disinfeksi sendiri, membunuh atau menaktifkan bakteri yang seperti yang kita sampaikan tadi, virus dan
protozoa patogen. Dan untuk fungsinya, melindungi masyarakat dari penyakit bawaan air serta menjaga kualitas air selama proses distribusi. Untuk fungsi dari disinfeksi itu sendiri sangat krusial ya, dikarenakan bisa menimbulkan penyakit, dikarenakan bisa untuk melindungi masyarakat dari berbagai penyakit air. Baik, kita masuk ke jenis-jenis metode disinfeksi. Dalam sistem pengolahan air, dikenal beberapa metode disinfeksi utama, yaitu disinfeksi fisik menggunakan sinar ultraviolet, disinfeksi kimia menggunakan ozon dan klorin, serta disinfeksi alami melalui proses maturasi. Kita membahas tentang disinfeksi UV. Disinfeksi ultraviolet adalah metode disinfeksi fisik yang memanfaatkan radiasi sinar UV dengan panjang gelombang sekitar 254 nanometer. Radiasi ini memiliki energi yang cukup untuk prinsip kerja dari desinfeksi UV itu sendiri. Ketika air dialirkan melalui reaktor UV, mikroorganisme radiasi ini menyebabkan kerusakan pada DNA atau RNA mikroorganisme. Khususnya pembentukan dimer-timin, sehingga mikroorganisme tidak mampu melakukan replikasi sel. Selanjutnya ada efektivitas disinfeksi UV. Efektivitas disinfeksi UV sangat bergantung pada kualitas air baku. Air dengan kekeruhan tinggi dapat menghalangi penetrasi sinar UV sehingga menurunkan daya disinfeksi. Oleh karena itu, UV biasanya diterapkan setelah proses filtrasi. Selanjutnya, kelebihan desinfeksi UV. Desinfeksi UV memiliki kelebihan berupa proses yang cepat, tidak menghasilkan produk samping berbahaya, serta tidak mengubah rasa dan bau air. Metode ini juga efektif terhadap berbagai jenis mikroorganisme termasuk protozoa yang resisten terhadap klorin. Untuk kekurangan desinfeksi UV sendiri, tidak adanya residu desinfektan. Hal ini dapat menyebabkan air rentan terhadap kontaminasi ulang selama distribusi. Selain itu, sistem UV membutuhkan pasokan listrik dan perawatan lampu secara rutin. Yang kedua jenis metode desinfeksi itu ada desinfeksi ozon. Untuk pengertian sendiri, ozonisasi merupakan metode desinfeksi kimia yang menggunakan gas ozon atau O3 sebagai agen oksidasi yang sangat kuat. Ozon ini memiliki potensi oksidasi lebih tinggi dibandingkan klorin, sehingga mampu menonaktifkan mikroorganisme secara cepat. Selanjutnya ada pembentukan dan aplikasi ozon. Ozon dihasilkan secara in situ menggunakan ozon generator yang memanfaatkan oksigen atau udara. Gas ozon kemudian dialirkan ke dalam air melalui sistem difusi atau injeksi untuk melakukan proses desinfeksi. Prinsip kerja dari desinfeksi ozon sendiri, ozon mengoksidasi dinding sel mikroorganisme, merusak enzim dan protein penting, serta menghancurkan struktur sel. Proses ini menyebabkan kematian mikroorganisme dalam waktu yang singkat. Kelebihan desinfeksi ozon, daya desinfeksi yang sangat tinggi serta kemampuannya menghilangkan bau, rasa, dan warna air. Selain itu, ozon juga dapat mengoksidasi zat organik dalam logam terlarut. Kekurangan dari desinfeksi ozon bersifat tidak stabil dan cepat terurai, sehingga tidak memberikan residu desinfektan. Biaya investasi dan operasional sistem ozon ini sangat relatif tinggi, serta berpotensi membentuk senyawa bromat jika air mengandung bromida. Selanjutnya yang ketiga, ada klorinasi. Pengertian dari klorinasi adalah metode desinfeksi kimia yang paling luas digunakan di dunia.
Metode ini menggunakan senyawa klorin untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menjaga kualitas air selama distribusi. Bentuk dari senyawa klorin. Klorin dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti gas klorin, natrium hipoklorit, dan kalsium hipoklorit. Pemilihan bentuk klorin disesuaikan dengan skala instalasi dan kondisi operasional. Prinsip kerja klorinasi. Ketika klorin ditambahkan ke dalam air, akan terbentuk asam hipoklorit yang sangat reaktif. Senyawa ini mampu menembus dinding sel mikroorganisme dan merusak sistem enzim sehingga sel mati. Kelebihan dari klorinasi. Klorinasi memiliki kelebihan berupa biaya yang relatif murah, kemudian aplikasi, serta adanya residu disinfektan yang mampu melindungi air dari kontaminasi ulang selama distribusi. Adapun kekurangan dari klorinasi dapat menghasilkan produk samping, disinfektan, seperti trihalometana yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, klorin dapat menimbulkan bau dan rasa pada air. Yang terakhir, ada desinfeksi maturasi. Maturasi adalah metode desinfeksi alami yang memanfaatkan waktu tinggal air dalam kolam atau waduk. Metode ini umum digunakan pada sistem pengolahan air limbah dan daerah dengan ketersediaan lahan luas. Prinsip kerja maturasi tersendiri, penurunan jumlah mikroorganisme patogen dalam kolam maturasi terjadi akibat paparan sinar matahari, sedimentasi partikel, predasi oleh mikroorganisme lain, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung patogen. Kelebihan dan kekurangan maturasi. Maturasi memiliki kelebihan berupa biaya operasional rendah dan ramah lingkungan. Namun, metode ini memerlukan waktu proses yang lama dan lahan yang luas sehingga kurang cocok untuk daerah perkotaan. Selanjutnya, perbandingan metode desinfeksi. Setiap metode desinfeksi memiliki karakteristik yang berbeda. UV dan ozon efektif tetapi tidak memberikan residu. Klorinasi murah dan protektif. Sedangkan maturasi bersifat alami namun lambat. Untuk kesimpulan akhir, pemilihan metode desinfeksi harus mempertimbangkan kualitas air baku, skala pengolahan, biaya, dan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, kombinasi beberapa metode sering digunakan untuk mencapai hasil desinfeksi yang optimal. Baik, itu saja materi kita yang membahas tentang jenis-jenis metode desinfeksi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih narasumber kita yang cukup menarik ya hari ini, sudah disampaikan oleh ketiga narasumber. Berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab dan diskusi yang tentunya rekan-rekan podcast semua dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Baik, langsung saja saya lempar kepada rekan-rekan semua peserta podcast ya. Untuk yang bertanya dipersilahkan, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Oh ya, oke, baik, silakan Mbak Widya Nurkofi. Oke, saya cukup tertarik dengan bahasan dari Pak Bagus Felani mungkin ya. Jadi hal yang ingin saya tanyakan adalah mengapa IPAL yang telah dirancang sesuai standar tetap tidak mampu memenuhi baku mutu efluen saat dioperasikan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Widya. Baik, kepada Mas Bagus, apakah mau langsung dijawab? Boleh, terima kasih Mas Linggar. Oke, baik, silakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Widya. Berdasarkan materi yang disampaikan terkait desain standar maupun desain aktual dari IPAL sendiri, kadang-kadang pada implementasinya sering terjadi perbedaan antara desain sama aktual. Kenapa? Banyak variabel Mbak Widya. Yang pertama, variabel dari debit dan beban pencemarnya kadang ada yang lebih tinggi dari rencana desain. Itu yang pertama.
Yang kedua, variabelnya itu dari perubahan karakteristik limbah saat operasi dan pemeliharaan yang tidak optimal. Itu dari variabel kedua. Sehingga mengakibatkan waktu tinggal dan efisiensi proses pengolahan menurun dan berdampak pada kualitas efluen yang tidak memenuhi baku mutu. Poinnya, beberapa variabel tadi mempengaruhi kinerja desain maupun yang tidak sesuai dengan pada aktual pengolahan instalasi pengolahan air limbah itu sendiri. Yang pertama, yang tadi ya, asumsi seperti debit dan beban pencemar itu lebih tinggi dari kinerja desain awal. Makanya itu mengakibatkan tingkat efisiensi proses pengolahannya menurun dan mengakibatkan kualitas efluen tidak memenuhi baku mutu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Widya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas. Baik, terima kasih Mas Bagus dan Mbak Widya atas pertanyaannya cukup baik sekali. Baik, selanjutnya kami lempar lagi ya kepada penanya berikutnya. Masih ada waktu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silahkan Sobat Podcast. Saya izin bertanya, Mas. Oke, silakan Mas Muhammad Akbar. Ya, untuk materi dari Mbak Siva, salah satunya kan ada bagaimana langkah mitigasi jika diprediksi hasil retrofit tidak akan mencapai baku mutu. Nah, Oke, baik, terima kasih. Itu aja. Oke, baik, Mas Akbar, terima kasih. Baik, Mbak Asyifa, ingin langsung dijawab? Boleh, Mas? Oke, silakan, Mbak Asyifa. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Akbar dan Mas Lingga atas waktunya. Tadi Mas Akbar menanyakan terkait bagaimana langkah mitigasi jika diprediksi hasil retrofit tidak akan mencapai baku mutu gitu ya. Nah, di sini saya memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada optimasi proses atau pengaturan input, yang mana optimasi proses ini bisa dilakukan untuk mencegah konsekuensi operasional segera. Nah, jika alat tersebut atau alat hasil retrofit tidak cukup kuat untuk menyaring suatu polutan, maka beban polutan dari awal harus dikurangi. Gitu. Yang kedua ada instalasi sistem pembersihan tambahan atau end of pipe, yang mana langkah ini diambil untuk bisa menghindari konsekuensi hukum dan sanksi lingkungan. Nah, yang mana jika unit utama yang di-upgrade tetap gagal, maka harus ada kata lain adalah penjaga gerbang gitu sebagai tambahan sebelum limbah atau emisi dibuang. Nah, yang terakhir ada review desain atau audit teknis sebelum serah terima. Nah, langkah ini juga bertujuan untuk memitigasi konsekuensi finansial dan jangan sampai investasi besar sudah dibayarkan namun performanya tidak diuji. Mungkin cukup jawaban dari saya. Terima kasih. cukup jelas, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Asyifa. Baik, rekan-rekan semua, ada yang ditanyakan lebih lanjut ya. Kalau untuk kita podcast pada hari ini, bila ingin ada yang ditanyakan, masih ada waktu. Apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup semua? Oke, baik, sudah cukup ya. Oke, baik, kalau sudah cukup, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung episode podcast unit proses pada hari ini ya. Diskusi kita telah membahas bagaimana dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara kinerja desain dan kinerja aktual pengolahan limbah merupakan tantangan ya, yang nyata di lapangan dan membutuhkan evaluasi serta pengolahan yang berkelanjutan ya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Bagus ya. Kemudian di materi kita yang kedua tadi ya, kita ketahui bahwa upaya upgrade retrofit instalasi pengolahan limbah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga keputusan strategis agar sistem tetap mampu memenuhi baku mutu lingkungan ya. Bagaimana agar terus berkembang. Selain itu, pemilihan metode disinfeksi yang tepat, baik UV, ozon, klorinasi, maupun maturasi, menjadi bagian penting ya dalam memastikan efluen yang aman sebelum dilepas ke lingkungan. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Mas Bagus Felani, Mbak Asyifa, dan Mas Alkawi, atas insight ya dan pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar ya yang telah menyimak podcast unit proses kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang merasa episode hari ini atau episode kali ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk selalu follow podcast unit proses hari ini ya. Bagikan episode ini ya ke rekan atau komunitas kalian ya dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode podcast berikutnya.
kali ini juga bisa meninggalkan komentar ya, ataupun pesan ataupun saran atau topik yang ingin dibahas pada episode podcast kali ini ya. Saya Lenggari Ismara, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast unit proses berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.